Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC yang dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak salah satu tulisan dari Pendeta Daniel berjudul Berani Bersaksi yang terinspirasi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 12-24. Bersama saya, Victor Alexander, yang akan memandu Anda untuk membaca renungan pada hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami yang baik, pada hari ini kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga pada hari ini kami tidak hanya mampu untuk mengerti pesan firman-Mu, tapi juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di bawah pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari rekan-rekan kita buka Alkitab kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12-24. Kisah Rasul pasal 2 ayat 12-24. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada lain, "Apa artinya ini?" Namun orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda ajaib di bawah di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan-perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teens, menjadi saksi itu gampang-gampang susah. Gampang karena kita hanya menceritakan apa yang kita tahu dan kita saksikan. Tetapi juga susah karena kesaksian itu bisa berdampak bagi orang lain. Kita bisa menuai banyak hal dari kesaksian kita itu. Apa yang kita ceritakan itu bisa direspon dengan baik, tetapi juga bisa direspon dengan tidak baik. Contohnya, para murid pada waktu itu pernah dituduh mabuk oleh orang-orang. Tetapi segera setelah mereka dituduh seperti itu, Petrus langsung berkata bahwa para murid tidak sedang mabuk. Kenapa? Karena waktu itu masih menunjukkan pukul 9 pagi. Maka tidak mungkin ada minuman anggur dalam pertemuan para murid saat itu. Nah, setelah mengatakan demikian, Petrus mengutip nubuat Nabi Yoel tentang roh Allah yang akan diberitakan kepada semua orang. Roh Allah ini akan membuat semua orang berani menyampaikan saksian tentang perbuatan Tuhan. Roh Allah memampukan seseorang untuk menyuarakan kebenaran. Nah, Petrus sendiri pada akhirnya berani bersaksi tentang siapa Yesus, mulai dari perbuatan mukjizatnya hingga peristiwa penyaliban dan kebangkitannya.
Padahal kita tahu sebelumnya Petrus dan para murid merasa takut jika diketahui sebagai pengikut Yesus oleh orang-orang di Yerusalem. Tetapi karena Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan para murid untuk menyatakan siapa Yesus dan karyanya yang ajaib, dia jadi berani untuk menyuarakan firman Tuhan. Teens, terkadang kita mendapatkan respon yang tidak menyenangkan saat memberitakan kabar baik. Ketika kita menyuarakan apa yang baik, benar dan adil, respon yang kita terima bisa berubah ejekan dari teman-teman. Atau bahkan, kita dijauhi karena dianggap sok benar oleh teman-teman kita. Tetapi apa yang kita lakukan, teman-teman, itu juga bisa memberikan dampak positif dan membawa kebaikan bagi teman-teman kita. Jadi, jangan pernah berhenti menjadi anak Tuhan yang berani bersaksi, sebab ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami yang baik, kami berucap syukur bila mana kami boleh mendengarkan pesan firman-Mu. Biarlah Tuhan, setelah kami mendengarkan pesan firman-Mu ini, kami boleh menjadi pribadi yang lebih berani lagi menyuarakan pesan firman-Mu, sebab kami tahu kami tidak berjalan sendiri, dan kami tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kami dalam misi memberitakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.